Selamat pagi semua teman-teman pengguna Vina. Oke, ini sudah jam 10. Kita mulai saja untuk acara kita hari ini ya. Terima kasih teman-teman sudah join ke webinar kami hari ini. Yang akan kita bahas adalah mengenai cara perubahan tarif PPN dari yang sebelumnya 10% menjadi 11% di Vina Software ya. Baik, perkenalkan dulu, saya dengan Arif Prabowo dari tim konsultan Vina Software. Hari ini kami akan ada beberapa materi yang akan dibahas. Acara yang pertama, kita akan mulai dengan penjelasan mengenai cara perubahan tarif PPN dulu di Vina. Yang pertama, kemudian yang kedua, kami juga ada launching Vina yang terintegrasi dengan aplikasi POS. Nanti akan dibawakan oleh rekan kami, Pak Septa. Kemudian yang selanjutnya akan ada launching Vina integrasi dengan marketplace. Nanti ini akan dibawakan oleh Pak Sudung. Baik, kemudian setelah itu kita ada sesi tanya jawab. Nanti silakan buat teman-teman yang masih penasaran atau masih mau tahu lebih banyak ya mengenai materi hari ini bisa langsung angkat tangan aja. Nanti akan dibantu unmute oleh tim kami dan bisa langsung bertanya ya. Tapi kalau mau tanya via chat juga silakan, ada tim kami juga yang akan bantu menjawab nanti di chat. Kemudian nextnya setelah sesi tanya jawab kami ada yang ditunggu-tunggu ini ada door prize nih, totalnya sampai 5 juta nih. Jadi door prize ini nanti untuk 5 orang pemenang gitu ya. Nah, kita akan ambil masing-masing pemenang dari satu company ya, jadi per PT ya. Kalau saya lihat soalnya ada beberapa PT yang mendaftarkan beberapa nama, timnya mungkin. Begitu. Jadi nanti masing-masing akan dapatkan voucher 1 juta dengan totalnya berarti 5 juta untuk door prize kita hari ini. Begitu. Ya, kemudian selanjutnya ada penutup gitu. Acara kita mulai jam 10 dan insya Allah akan berakhir di 11.30 gitu. Baik, ini kalau kita cek sebentar. Total sudah sudah 200-an orang yang masuk. Baik. Oke, kita mulai saja langsung dengan materi yang pertama ya. Materi pertama yaitu cara merubah tarif PPN 11%. Nah, teman-teman sudah lihat di monitor ya, ini ada slide kami. Nanti kita akan coba jelaskan melalui slide ini ya. Baik-baik, kita masuk ke slide pertama. Oke, secara umum perubahan tarif PPN pada Vina Software ini bisa ada 2 cara yang teman-teman bisa coba nanti. Ini nanti tolong disesuaikan saja dengan situasi di perusahaan masing-masing ya, gitu. Jadi cara yang kita masuk ke kedua cara itu, cara pertama adalah merubah tarif PPN pada kode pajak yang sudah ada. Jadi kalau saat ini kan teman-teman pasti sudah menggunakan kode pajak yang 10% ya. Nah, master kode pajak itu bisa langsung nanti diubah. Itu yang pertama secara garis besar seperti itu. Kemudian yang kedua, kita dapat juga membuat kode pajak baru dengan tarif 11%. Jadi kalau yang kedua ini nanti akan dibuatkan master kode pajak yang baru. Begitu. Tentunya nanti ada cara-cara detailnya yang kita butuh lakukan dulu ya di sisi aplikasi Vina Software. Seperti itu. Baik, saya lanjut dulu ke materi untuk yang penjelasan poin 1. Sebentar. Oke, untuk poin 1 caranya adalah untuk merubah tarif PPN pada kode pajak yang sudah ada. Teman-teman bisa langsung masuk ke aplikasi Vina. Di sini kami ada lampirkan aplikasi Vina. Kemudian masuk ke menu persiapan atau essential data jika menggunakan bahasa Inggris. Kemudian di bawah ada menu kode pajak atau tax code ya dalam bahasa Inggris. Nah, silakan teman-teman masuk ke tax code tersebut atau kode pajak, menu kode pajak tersebut. Dan kemudian akan muncul menu seperti ini, yaitu menu master kode pajak. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman klik 2 kali saja untuk kode pajak yang sudah digunakan. Di contoh di lampiran ini ada nama kode pajaknya PPN. Jadi bisa langsung diklik. Yang sebelumnya rate-nya ini 10%. Kita ubah menjadi 11%. Seperti itu. Kemudian bisa langsung klik OK.
Dengan cara ini artinya master kode pajaknya, tarif di kode pajaknya yang sebelumnya dari 10% sudah langsung berubah menjadi 10%. Seperti itu. Ya, memang ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan untuk opsi 1 nih, jika teman-teman pilih opsi 1. Jadi yang pertama, kita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama dari sisi transaksi. Poin 1 adalah jurnal transaksi lama atas tarif PPN 10% itu tidak berubah. Contoh misalnya ya, nah ini waktu penggantiannya butuh diperhatikan ya. Penggantiannya ini karena kita akan secara aturan pajak baru akan berlaku di tanggal 1 April. Artinya nanti teman-teman per tanggal 1 April baru lakukan proses perubahan yang sebelumnya. Yang sebelumnya saya jelaskan. Sehingga transaksi yang akan diinput di tanggal 1 April, PPN-nya sudah langsung menjurnal dengan tarif 11%. Seperti itu. Kemudian, nah dengan cara seperti itu, untuk tarif PPN 10% yang sebelumnya atas transaksi sebelum April itu tidak akan berubah. Gitu. Oke, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, nah ini teman-teman wajib perhatikan juga, wajib ubah tarif pajak kembali ke 10% jika ada yang pertama, transaksi, faktur pembelian, retur pembelian, retur penjualan dengan tanggal transaksi sebelum 1 April yang masih akan diinput. Jadi kadang-kadang kan teman-teman masih ada beberapa transaksi yang mungkin belum diinput. Contoh misalnya belum closing bulan Maret, ini sudah April, misalnya hari ini sudah 1 April, tapi belum closing bulan Maret. Nah ini kan artinya kan transaksi yang akan diinput di Maret tetap harus menggunakan kode pajak 10% ya, dengan tarif 10%. Nah, ini pastikan pada saat teman-teman input transaksi back date tadi, untuk 4 jenis transaksi ini, diubah dulu rate-nya, yang tadinya sudah 11 di tanggal 1 April, menjadi 10%. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang poin 2B, transaksi retur penjualan dan retur pembelian atas invoice dengan tanggal sebelum 1 April. Nah, artinya begini, kalau misalnya ada teman-teman ada transaksi retur penjualan di 1 April, di bulan April, atas invoice di bulan Maret atau sebelum April. Nah, retur itu kan transaksi PPN-nya juga harus terjemah dengan angka PPN yang sebelumnya kan, PPN pada saat invoicing. Nah, artinya juga harus dengan yang 10% ya. Maka pada saat sebelum input transaksi retur tersebut, tolong diubah dulu lagi ke 10%. Gitu, sehingga nanti otomatis transaksi returnya, walaupun di tanggal April inputnya, tapi karena transaksi retur itu atas invoice bulan Maret atau bulan Februari, yaitu sebelum April, jurnalnya akan tetap masuk ke 10%. Itu dari sisi transaksi yang dibutuh perhatikan kalau teman-teman pilih opsi nomor 1 ya. Seperti itu. Baik, di sisi user ini perlu diperhatikan. Yang butuh diperhatikan adalah terdapat resiko user lain itu transaksi berjalan dengan tarif lama karena penggantian tarif sesuai poin 2 di atas. Nah, karena poin 2 itu di transaksi tadi kita ada mengubah kembali rate-nya ke atau tarifnya ke 10%. Ini hati-hati. Jadi pada saat penginputan, mohon pastikan tidak ada user lain yang menginput transaksi berjalan di April. Gitu. Karena kalau semua input berbarengan juga, jadinya transaksi yang April pun juga akan kena tarif 10%. Seperti itu. Jadi memang untuk transaksi yang poin 2, untuk penjelasan poin 2 di atas itu, teman-teman wajib fokusin waktunya nanti. Contoh misalnya, oh kita mau ada input dulu nih untuk transaksi backdate atau returan. So yang lain, user lain mohon dikoordinasikan untuk tidak input dulu transaksi berjalan. Jadi hanya fokus ke transaksi yang dengan rate 10% lagi. Gitu. Ya ini butuh diperhatikan dari usernya ya. Baik, kita lanjut. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah template dan report. Yang poin 1, report e-faktur butuh diupdate kembali. Nah ini bagi teman-teman yang ada maintenance aktif, bisa langsung hubungi support kami bisa langsung bantu update perubahan e-faktur. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau di Vina saat ini kita ada laporan e-faktur namanya. Artinya dari laporan e-faktur ini, kita bisa download filenya ke CSP. Untuk nanti file CSP tersebut di-upload ke aplikasi e-faktur. Sehingga tidak perlu lagi ada penginputan manual di aplikasi e-faktur. Ini jika sudah menggunakan Vina ya. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak soal e-faktur juga nanti bisa hubungin ke tim kami ya.
Itu poin 1 untuk template dan report. Untuk poin 2, cek kembali template di database Anda. Yang dimaksud dengan template ini adalah hasil cetak dari voucher-voucher transaksi di Vina. Misal, sales invoice. Sales invoice kan ada cetakan sales invoice-nya juga. Nah, itu kita sebut sebagai template. Nah, pada cetakan sales invoice atau faktur, biasanya sudah disertakan juga rate pajak atau rate PPN-nya di situ. Nah, ini teman-teman wajib cek kembali nih di bagian template-nya. Jadi sebelum live di tanggal 1, mungkin nanti bisa gunakan database backup untuk di backup, di restore kembali dan dites dulu nih. Kita ubah dulu ke tarif yang 11% dan coba untuk cetak invoice misalnya. Jika hasilnya sudah sesuai, maka bisa dijalankan dengan aman harusnya ya untuk database live-nya. Seperti itu. Nah, kemudian yang poin 3, cek kembali customer report Anda. Nah, ini bagi teman-teman pengguna Vina kan juga ada beberapa yang menggunakan customer report. Nah, ini butuh dicek juga. Customer report yang sudah ada sebelumnya, apakah saat ada terjadi pergantian rate seperti ini, ada perhitungan yang berbeda atau yang tidak sesuai. Nah, ini butuh dicek kembali. Ya, customer report ini bagi teman-teman yang belum tahu, kalau di Vina memang selain report-report standar, kami juga ada report customize. Biasanya ini dibuat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan ya. Itu. Baik, itu adalah poin-poin yang perlu diperhatikan untuk opsi yang pertama. Oke, kita lanjut dulu untuk opsi yang kedua ya. Oke, opsi kedua adalah membuat kode pajak baru dengan tarif 11%. Kalau tadi kita masih menggunakan kode pajak yang sama, untuk opsi kedua ini adalah kita membuat kode pajak yang baru, teman-teman. Jadi, caranya agak sedikit beda. Oke, penjelasannya adalah seperti ini ya. Pertama, teman-teman masuk dulu ke essential data atau persiapan, kemudian ke kode pajak atau tax code. Sama seperti tahap pertama. Ya, akan muncul master kode pajak di sini. Nah, yang berbeda adalah di sini kita klik baru. Di sini kita klik baru, kemudian nanti teman-teman isi sendiri nih kode pajak yang baru untuk mengakomodir tarif 11%. Pertama dari namanya, silakan diketik contoh PPN 11. Ini kita berikan ilustrasi saja. Contoh namanya PPN 11, persen nilainya langsung diupdate menjadi 11%, diisi 11%. Kodenya, kebetulan kalau di Vina, saat ini kode pajak itu hanya bisa 1 karakter isinya. Jadi nanti silakan teman-teman pilih mau menggunakan karakter apa untuk kode pajak yang baru. Sebagai contoh di sini kami isi dengan angka 1 gitu. Nah, kemudian keterangannya bisa diisi PPN 11% seperti itu. Nah, untuk akun pajak penjualan pembelian juga bisa diisi. Ini bisa gunakan akun pajak yang sudah ada sebelumnya, atau kalau mau teman-teman ganti juga bisa. Baik, lepas dari sini, hal selanjutnya yang butuh dilakukan adalah kita butuh lakukan pemetaan kode pajak baru pada master data pelanggan. Nanti harusnya ada 3 yang harus dipetakan ulang. Pertama, master data pelanggan. Kedua, master data pemasok atau vendor. Ketiga, master data barang dan jasa atau item. Baik, kita ke master data pelanggan dulu ya, atau customer. Teman-teman bisa masuk ke persiapan, kemudian customer atau pelanggan. Nah, nanti akan muncul master customer seperti ini, master pelanggan. Silakan klik 2 kali. Kemudian di sini pada bagian penjualan, di tab penjualan, ada informasi pajak. Ya, kebetulan di Vina, saat ini kami mau akomodir sampai 2 kode pajak. Itu. Jadi bagi teman-teman yang baru terisi pajak satunya untuk pajak utama nilai yang 10% sebelumnya, bisa isikan pajak 2 nih untuk kode pajak yang baru. Seperti itu. Ya, ilustrasinya seperti yang gambar biru seperti ini. Dengan cara seperti ini nanti ini masih bisa gunakan 2 kode pajak. Jadi bisa gunakan pajak yang 10% atau pajak yang 11%. Ya, detailnya nanti memang di transaksi ada yang harus diperhatikan oleh user. Saya lanjut dulu ke cara pemetaan kode pajak baru di master vendor ya, master pemasok. Ya, ini untuk
cara pemetaan kode pajak baru pada master masuk. Jadi pertama masuk ke persiapan, kemudian ke vendor. Nah, teman-teman bisa klik salah satu vendornya. Di sini di bagian termin ada informasi pajak. Ya, pajak itu nanti ada pajak 1, pajak 2. Nah, bisa di bagian pajak, pada bagian pajak 2 ini bisa diisi kode pajak yang baru. Gitu. Oke. Pengisian pada master data pelanggan dan pemasok ini sudah bisa dilakukan mulai dari hari ini ya, sebagai informasi. Jadi misal contoh, mungkin teman-teman ada beberapa yang data customer maupun vendornya ini cukup banyak. Jadi triknya sih dari kami bisa sarankan contoh, bisa aja per hari ini mulai diupdate satu persatu, diubah atau ditambahkan pada pajak barunya, atau nanti bisa juga dilakukan pada saat mulai ada transaksi di April. Misal di April customer C mulai ada transaksi, sebelum input transaksinya, teman-teman bisa masuk ke master data pelanggan dulu untuk menambahkan kode pajak yang baru. Jadi penambahan ini atau perubahan ini bisa diupdate seiring dengan berjalannya transaksi dari customer maupun vendor. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya ada penambahan kode pajak di master data barang dan jasa. Untuk master data barang dan jasa atau item, teman-teman bisa masuk ke persiapan barang dan jasa atau item kalau dalam bahasa Inggris. Nanti silakan buka salah satu itemnya. Nah, di bagian umum, pada kanan bawah, ini ada informasi kode pajak penjualan dan kode pajak pembelian. Di situ teman-teman bisa masukkan kedua kode. Jadi kode pajak yang P adalah kode pajak yang PPN 10%, kode pajak 1 adalah PPN yang 11%. Tujuan kita isi di master item ini adalah jika teman-teman ada jual atau beli atas master item ini, jadi langsung sistem akan menampilkan kode pajaknya. Gitu. Ini opsional saja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman saya maunya manual saja menambahkan pada saat transaksi, oh baik, kalau seperti itu tidak perlu diupdate di master barang dan jasa. Seperti itu. Oke, selanjutnya berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk opsi yang kedua ya teman-teman. Jadi pertama dari sisi transaksi yang perlu diperhatikan yang pertama, jurnal transaksi lama atas tarif PPN 10%-nya tidak berubah. Jadi dengan metode kedua pun, untuk transaksi PPN 10% yang sudah diinput sebelumnya, ini tidak ada perubahan. Jadi harusnya aman ya. Dengan metode yang kedua juga akan aman. Oke. Nomor 2, transaksi yang belum dibuat invoice. Contohnya sales order, delivery order, purchase order, receipt item. Secara default akan tampilkan kode pajak yang lama, yaitu PPN 10% ya. Nah, ini perlu nanti dilakukan perubahan kode pajak pada saat transaksi faktur, yaitu sales invoice dan purchase invoice. Jadi, bayangannya seperti ini. Pada saat kita mulai di 1 April, harusnya kan bagi teman-teman yang menggunakan full modul untuk pembelian dan penjualan, pasti ada transaksi sales order, delivery order, purchase order, atau receipt item yang sudah diinput sebelumnya, yaitu di Maret gitu, dan itu belum selesai, belum diinvoice-kan. Dengan begitu kan kode pajak yang tertera di transaksi tersebut masih menggunakan kode pajak P, yaitu kode pajak yang lama ya. Nah, saat dilakukan invoicing di bulan April, nanti teman-teman bisa ganti statusnya, yaitu dari kode pajak P menjadi kode pajak 1. Di titik itu nanti jurnal PPN-nya akan mengikuti jurnal PPN atas kode pajak yang baru. Gitu. Jadi yang penting nanti digantinya di sales invoice dan purchase invoice ya, karena nanti memang penjurnalan PPN itu terjadinya di sales invoice, purchase invoice. Oke. Yang ketiga, transaksi yang perlu diperhatikan adalah wajib gunakan kode pajak lama untuk jenis transaksi seperti yang A, transaksi faktur pembelian, retur pembelian, faktur penjualan dengan tanggal transaksi sebelum 1 April yang masih akan diinput. Ini maksudnya adalah kembali sama seperti tadi, transaksi yang backdate. Jadi mungkin teman-teman kan ada yang belum selesai transaksi atau input di 1 April gitu. Contoh untuk Maret belum semua masuk. Dan dengan begitu transaksi yang sebelum Maret akan diinput di April, silakan diinput tapi gunakan kode pajak yang P. Itu kode pajak yang lama ya. Itu jenis yang pertama. Yang kedua,
Untuk jenis transaksi retur penjualan dan retur pembelian atas invoice di tanggal sebelum 1 April ini butuh gunakan yang kode pajak lama. Jadi misalnya di tanggal 3 April contoh ada transaksi retur penjualan untuk invoice 4 April ya. 4 April ada transaksi retur penjualan untuk invoice di Maret. Nah, jika seperti itu artinya kan returnya juga harus mengembalikan yang 10% dari yang invoice di Maret tadi. Nah, itu berarti returnya masih menggunakan kode pajak yang P. Gitu. Ya, ini memang harus diperhatikan dari sisi inputan usernya. Oke, itu dari sisi transaksi. Dari sisi user ada butuh penyesuaian untuk user 1 miliar kode pajak ketika input transaksi. Karena saat ini menjadi ada 2 kode pajak yang bisa digunakan. Nah, user butuh perhatikan dulu nih, transaksi yang diinput masuk kategori yang mana? Apakah yang harus diubah ke 10% seperti contoh yang sebelumnya? Atau yang memang transaksi baru? Gitu. Kalau transaksi yang baru terjadi, diambil, langsung menggunakan kode pajak yang mana? Tapi kalau transaksi yang backdate, nah itu harus pakai ya kode pajak yang lama. Kalau yang transaksi berjalan harus pakai kode pajak baru. Itu dari sisi user. Kemudian selanjutnya untuk template dan report yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, laporan PPN keuangan pemasukan ini bisa digunakan dengan baik. Ini maksudnya adalah di Vina sendiri, kita di laporan pajak kan sudah ada laporan PPN keuangan pemasukan. Jika teman-teman masih menggunakan report tersebut, dengan kita menambahkan kode pajak, sudah bisa terlihat nanti dipisahkan ya, laporan PPN untuk pajak yang lama dengan PPN pajak yang baru. Itu. Poin 2, untuk report e-faktur butuh diupdate kembali. Ya, ini penjelasannya adalah di Vina ada report e-faktur yang bisa membantu teman-teman untuk upload data transaksi PPN ke e-faktur. Jadi kalau menggunakan report e-faktur ini nanti sudah bisa langsung upload modelnya. Dari Vina akan buka laporan e-faktur, kemudian simpan ke CSV dan upload ke e-faktur. Nah, ini laporan e-faktur yang sudah ada, butuh dicek kembali ya. Bagi teman-teman yang masih ada maintenance aktif, nanti bisa kabarin ke support, kita akan berikan ini secara free untuk update-nya. Oke. Yang poin 3, cek kembali template di database Anda. Ini hasil cetak dari Vina. Ini maksudnya adalah template itu sebagai contoh adalah invoice. Invoice ketika disimpan di Vina, Vina bisa cetak ya invoice-nya nanti sebagai faktur penjualan ke sisi customer. Nah, mohon diperhatikan dulu tuh. Setelah ada perubahan kode pajak atau menggunakan kode pajak yang baru, apakah PPN-nya masih tampil dengan normal, masih sesuai gitu. Langsung update ke 11%. Kalau enggak, nah ini butuh diperhatikan, butuh nanti bisa hubungin tim kami juga untuk kita bantu diskusinya kembali untuk cara perubahannya. Oke. Kemudian selanjutnya ke poin 4. Ini cek kembali customized report yang ada. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan customized report, ini juga butuh dicek ya. Karena bisa jadi perubahan kode ini belum ada di sisi customized report-nya. Ini butuh diupdate kembali nanti. Coba. Jadi saran saya sebelum coba lakukan metode kedua ini juga nanti bisa gunakan database backup untuk dites dulu ya. Jadi teman-teman sebelum ke 1 April itu sudah tahu apa-apa saja yang harus dipersiapkan kembali seperti itu. Baik, demikian untuk penjelasan cara inputnya. Nanti materi ini juga kita akan share ke email teman-teman masing-masing seperti undangan yang sudah kita sebar. Kemudian ini juga kita akan upload ke media sosial kita. Kita ada IG dan YouTube di sini. Silakan nanti teman-teman cek juga di situ. Dan kalau nanti ada butuh informasi atau butuh webinar atau butuh penjelasan lebih lanjut soal materi yang mana dari sisi hari ini, nanti silakan di komen ya di IG atau di YouTube kita. Nanti nextnya supaya kita bisa dapat feedback, apalagi sih materi-materi yang masih dibutuhin teman-teman nih, yang masih belum jelas seperti itu. Baik. Itu untuk sesi yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua.
Baik, sesi yang kedua ini akan dibantu oleh, kita akan bahas mengenai, kita akan launching ya hari ini. Kita launching mengenai Vina yang sudah terintegrasi dengan POS gitu. Nah, ini buat update untuk teman-teman juga ya. Jadi kalau teman-teman yang bisnisnya butuh aplikasi POS atau butuh integrasi ke POS juga, nah ini bisa nanti coba dengarkan pemaparan dari kita untuk launching produknya. Nah, untuk launching produk Vina POS hari ini akan dibantu oleh Pak Septa. Baik, Pak Septa, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Arif atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu, semua fans pengguna Vina Software. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan launching integrasi terbaru antara Vina dengan MaxPOS. Nah, di sini hari ini saya akan coba memperkenalkan integrasi terbaru nih antara Vina dengan POS. Terutamanya adalah POS-nya ini adalah MaxPOS. Kenapa kita coba launching ini? Karena kita coba para fans pengguna Vina masih ada nih yang masih belum bisa terintegrasi dengan akuntingnya, terutama dengan Vina. Dan POS-nya masih ada yang belum bisa multi outlet. Dan juga POS yang digunakan tidak bisa mengeluarkan laporan yang diinginkan. Nah, POS ini sangat direkomendasikan jika para fans pengguna Vina ini butuh user di masing-masing cabang. Jadi masing-masing cabang ada usernya tersendiri, jadi tidak tercampur. Sinkronisasi antara POS dengan Vina bisa secara real time. Membutuhkan multi outlet atau yang ada multi cabang. Inventory management atau stok yang ada di POS dan Vina bisa sinkronisasi secara langsung. Dan kutip, stok yang ada di POS bisa dikeluarkan masuk ke Vina, begitu juga dengan stok yang ada di Vina bisa masuk ke POS. Multi pembayaran, ya sekarang kita kan tahu nih, sekarang kan banyak yang bisa menggunakan cash atau menggunakan uang digital kan, kayak mungkin yang lain gitu. Dan sini juga jika fans pengguna Vina membutuhkan yang integrasi dengan e-commerce. POS yang kita kenalkan atau MaxPOS ini sangat cocok untuk retail, grosir, kafe atau tempat makan ya, salon atau karaoke. Nah, seperti yang tadi saya infokan, POS ini atau MaxPOS ini kita integrasikan dengan Vina. Nah, MaxPOS ini juga kita bisa gunakan baik offline maupun online. Maksudnya kasir tidak perlu harus stay di satu tempat. Bisa jadi kasir tersebut lagi contoh WFH. Kasir tersebut masih bisa melakukan penginputan data secara baik di rumah. Atau jika dapat orderan secara online atau tidak secara direct, kita juga bisa masukkan secara online. Bisa masukkan di mana saja. Nah, inventory management yang tadi saya infokan, ini bisa kita masukkan secara mudah, baik keluar dari POS masuk ke Vina, begitu juga dengan sebaliknya, dari Vina masuk ke POS. Laporan analisa di sini jika ada fans pengguna Vina yang membutuhkan fitur laporan-laporan atau punya laporan tersendiri yang ingin dikeluarkan, bisa langsung di tanda kutip custom dari POS. Dan para fans pengguna Vina pasti tahu kalau Vina bisa custom laporan sesuai yang diinginkan. Diskon dan kode voucher. Di sini POS ini juga bisa masukkan diskon. Dan jika ada kode voucher tersendiri atau promo bisa dimasukkan dalam POS. Nah, dan juga pasti fans benar-benar pasti sudah tahu ya kalau
Vina ini emang sudah ada diskon dan multi diskon, dan juga bisa memasukkan promo. Nah, di POS ini, yang MaxPOS ini bisa juga untuk retur dan tukar barang. Multi outlet atau multi cabang, dan ini multi outlet multi cabangnya juga bisa per user. Jadi setiap cabang ada user tersendiri, dan setiap cabang bukan cuma untuk satu user ya, bisa beberapa user untuk satu cabang atau satu outlet. Nah, di sini pemindai barcode. Di MaxPOS sendiri juga bisa masukkan barang menggunakan barcode. Jadi nggak usah pilih barang, cukup masukkan barcode-nya. Dan mungkin para fans Vina tahu juga kalau di Vina sendiri juga bisa masukkan barang menggunakan barcode. Jadi tidak usah pilih barang atau diketik kode barangnya. Nah ini nih, di sini Bluetooth dan cloud reader. Jadi MaxPOS ini sudah bisa terintegrasi dengan handphone. Jadi kalau misalnya ada penginputan ingin melalui dari handphone, tidak usah langsung ke mesin kasir. Jadi jika dapat orderan atau pesanan, bisa langsung input di handphone. Dan di handphone tersebut juga bisa langsung untuk mencetak. Jadi tidak usah balik ke kasir untuk minta di input datanya, lalu kita cetak. Bisa dimasukkan di handphone langsung. Masukkan pesanan dari pelanggan, lalu minta langsung cetak. Bisa langsung cetak. Kenapa nih harus Vina MaxPOS? Karena Vina MaxPOS ini bisa untuk mencatat penjualan. Dan bisa langsung terintegrasi dengan Vina tentunya. Memudahkan kontrol baik untuk penjualan maupun stok. Karena bisa kita update secara sinkronisasi antara MaxPOS dengan Vina. Dan tentunya MaxPOS ini tanda kutip harganya lebih friendly. Nah, itu kan tadi saya udah perkenalkan nih. Ya enak dong kalau misalnya perkenalkan, tapi nggak kita coba gitu, kayak gimana sih mempermudahnya. Nah, ini contoh untuk MaxPOS sendiri. Ini saya akan coba keluarkan datanya nih, antar ke MaxPOS, masuk ke Vina. Nah, di sini ada menu export order. Di export order ini masukkan range tanggal, data penjualan yang ingin kita keluarkan, atau data yang ingin kita keluarkan, yang ingin kita masukkan ke Vina. Contoh saya dari 1 Maret sampai per hari ini, tanggal 25 Maret. Klik Express Export. Nah, tentukan lokasi simpan file di mana. Contoh saya taruh di sini. Nah, jika ingin namanya dirubah atau rename, silakan. Kalau ini saya langsung simpan. Nah, langsung buka Vina. Nah, contoh di sini saya faktur penjualan ya. Langsung masuk ke faktur penjualan. Nah, saat ini faktur penjualan di Vina masih kosong. Nah, cukup klik perusahaan atau company. Klik import from CSV. Nah, klik titik 3. Cari atau masuk ke lokasi file yang tadi disimpan di mana hasil eksportannya. Jika sudah, langsung klik OK. Nah, jika langsung terlihat data yang masuk. Nah, jika sudah berhasil terimport, akan muncul warning data sudah berhasil terimport seperti ini. Ya oke, cukup selesai. Inilah cara masukkan dari MaxPOS ke Vina. Ya, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Saya bisa memperkenalkan launching integrasi Vina dengan MaxPOS. Saya kembalikan ke Parif. Ya, Parif. Oke, terima kasih Pak Septa atas informasinya. Oh, berarti sekarang buat teman-teman yang udah ada atau butuh aplikasi POS bisa langsung ya dengan Vina ya. Ini kebanyakan juga tadi kita lihat langsung. Itu berarti multi outlet juga bisa ya Pak. Jadi datanya masuk langsung bisa diimport begitu ya? Oh, tentu bisa Pak. Tentu bisa Pak. Oke, sip. Oke, ini biar sekalian biar asik nih kalau launching harusnya ada promo-promonya nih. Mungkin
mungkin Pak Septo bisa di-share promo dari kita apa ya? Oh iya, lupa saya tadi share-nya ya. Aduh, jadi nggak enak nih promonya jadi kelupaan nih. Nah, Oke. Nah, untuk promonya sendiri, kita saat ini nih, ya untuk yang 5 customer pertama ya, kita promonya yang 6,6 per 6 bulan ya, ini 6 bulan, bukan per bulan, per 6 bulan, dan plus free implementasi 1 hari, kita jadi potong diskon 50%. Mantap. Ini untuk 5 customer pertama ya? 5 customer pertama aja, Pak. Siap. Oke. Ini buat Jadi siapa teman-teman cepat dia dapat. Gitu. Ya, Pak. Buat Baik, teman-teman ini bisa langsung. kalau ingin lihat landing page-nya, kita bisa, fans Vina sendiri bisa buka post terintegrasi.wordpress.com ya. Jika mungkin ingin tahu nih ada info apa aja sih di POS Vina Maxpos dengan Vina, bisa buka landing page langsung di post terintegrasi.wordpress.com. Oke, mantap. Di situ ada informasi yang detail seperti ini ya Pak? Betul Pak. Oke. Sip, silakan buat teman-teman, buat yang minat nih, bisa langsung kontak ya ke tim kami, bisa via telepon atau via WhatsApp, atau biasanya kan sudah ada tim konsultan kami yang in charge di masing-masing company ya. Jadi silakan bisa langsung hubungin. Oke, terima kasih atas launching Vina POS-nya, Pak Septa. Ya, acara Pak. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah, wah ini juga nggak kalah keren nih. Kita juga akan launching untuk Vina yang integrasi dengan marketplace nih. Nah ini lagi zaman pandemi ya, yang katanya mau ke endemi ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat kemarin kan zaman pandemi semua beralih jadinya ke penjualannya menggunakan marketplace salah satunya ya. Nah marketplace juga sekarang ada banyak, ada Shopee, Tokped ya, Bukalapak dan sebagainya ya. Nah ini sekarang kita mau launching untuk bisa integrasi dari multi marketplace. Jadi dari beberapa marketplace langsung ke Vina nih. Oke, nah ini materinya akan dibawakan, detailnya nanti akan dibawakan oleh Pak Sudung nih. Silakan Pak Sudung, mau bertempat, dipersilakan Pak Sudung. Baik, terima kasih Pak Arif. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu pengguna Vina Software. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Sudung Hasiolan, selaku implementer training spesialis Vina Software. Di sini saya diberi kesempatan untuk memaparkan launching Vina Big Seller. Oke. Vina Big Seller ya. Vina merupakan software accounting yang sudah kita ketahui ya. Di dalamnya ada modul GL, sales, purchase, inventory, fixed asset, dan kas bank. Ditambah adanya fitur tambahan importer, yang mana kita bisa import transaksi sekaligus tanpa harus diinput manual oleh usernya. Kemudian Big Seller. Big Seller itu apa sih? Kita coba lihat. Big Seller merupakan aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan berbagai platform marketplace ya, seperti yang saya tampilkan di layar, ada Shopee, Lazada, JDID, Tokopedia, dan sebagainya. Kelebihannya kita bisa cukup dengan satu kali akses kita dapat mengontrol semua akun marketplace kita. Selain itu di masing-masing marketplace kita juga bisa buatkan dia beberapa online shop ya. Misalnya di perusahaan Bapak atau Ibu akun Shopee-nya ada lebih dari satu toko, itu bisa dimasukkan dan bisa diintegrasikan sekaligus. Selanjutnya dia bisa lakukan salin toko.
Sebagai contoh misalnya produk-produk kita dari satu toko online, misalnya seperti yang ditampilkan di layar, dari Shopee kita bisa langsung salin ke Lazada tanpa harus kita upload manual satu persatu. Ini sangat membantu sekali pastinya. Oke, ada juga fitur watermark. Nah ini nih yang banyak dipakai sekarang, karena kan kebanyakan foto main asal comot, asal ambil aja tuh. Dengan kita kasih watermark identitas kita, karena bagaimanapun foto produk kita itu kan sebagai gambaran dari perusahaan kita. Contohnya seperti ini, dari yang tidak menggunakan watermark, sudah ada menggunakan watermark. Yang selanjutnya, sinkronisasi stok. Di sini kelebihannya, sebagai contoh misalnya, kita kan biasa tuh kalau belanja online suka tanyain stok ready gak? Bos, stok ready gak? Gan, gitu. Biasanya sebagai seller kita bikin reply otomatis tuh, ready silakan di order. Ternyata pas sudah di order, stok fisiknya nggak ada. Kecewa dong si customernya karena kita nggak bisa kirim barang. Efeknya jadi apa? Efeknya target pasar kita hilang. Yang pertama. Yang kedua, kepercayaan si pelanggan juga berkurang. Oh, itu sangat merugikan sekali. Tapi dengan sinkronisasi stok ini, kita bisa mensinkronkan stok barang kita di setiap akun marketplace kita. Sebagai contoh, misalnya di satu akun marketplace kita Bukalapak, contoh di sini, ada penjualan satu. Nah, dengan sendirinya, dengan otomatisnya, stok pada marketplace yang lainnya akan mengurangi itu stoknya. Jadi menghindari kita mis-stok antara di sistem dengan divisi. Oke. Kelebihan selanjutnya, dia bisa input manual transaksi di luar marketplace. Jadi misalnya ada penjualan manual customer ibu bapak yang tidak berasal dari marketplace, bapak bisa input di big seller ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya stok di marketplace pun ikut terupdate. Jadi kita harapkannya antara data stok di marketplace yang disiapkan yang ada di big seller sudah balance dengan stok yang ada di Vina nantinya. Di big seller juga kita bisa import pembelian. Jadi mungkin dari Vina nanti bisa keluarkan, kalau diinginkan bisa dengan eksporter, kita ada fitur eksporter juga, atau bisa dengan report untuk keluarkan data pembelian yang nantinya akan diimport ke dalam big seller supaya bisa menambah stok yang ada di marketplace kita ya. Oke. Dan terakhir untuk special price-nya nih, di mana yang harga normalnya di 5,5 per pack. Untuk saat ini dalam promo terbatas kita kasih 3,3 per pack ya. Wah mantap, langsung dikeluarin promonya Mas Ibu. Promo dulu, biar ada gambaran dulu ya Pak. Oke, siap. Mantap ini, berarti dari kalau kita lihat, ini beberapa marketplace bisa langsung ya Pak data, jadi nggak perlu satu-satu. Bisa. Saya coba simulasikan ya Pak. Silakan. Ini aplikasi big seller yang tadi kita sudah jelaskan. Di sini ada pesanan. Ini pesanan kita bisa filter, banyak filternya. Bisa berdasarkan marketplace-nya, berdasarkan tokonya, statusnya. Sebagai contoh, saya akan filter berdasarkan waktu pengiriman ya. Ini tutup. Oke. Di sini ada button export, di mana kita bisa pilih
pilihannya bisa ekspor pesanan yang dipilih dengan centang manual satu persatu atau ekspor semua pesanan. Langkah selanjutnya kita pilih template yang akan diekspor. Di sini saya sudah buatkan template khusus untuk impor Vina. Tinggal pilih ekspor. Selanjutnya tinggal diunduh. Step selanjutnya kita copy data hasil ekspornya ke dalam format importer yang sudah kita buatkan. Nah, ini tinggal di copy aja. Kita copy ke sheet big seller. Otomatis pada sheet master Vina dia akan ke-update sesuai format importer Vina. Dari sini kita tinggal simpan sheet master Vina ke dalam satu file khusus dengan format CSV untuk dapat langsung diimport ke Vina-nya. Sebagai contoh, ini Vina-nya sudah saya buka. Kita buka transaksi sales invoice. Transaksi yang akan kita impor di Vina kita masukkan sebagai sales invoice ya, langsung penjualan. Masuk ke menu company, import from CSV. Kemudian kita pilih filenya. Seperti yang kita sudah tahu ya, kalau sudah masuk sebagai sales invoice, berarti secara stok sudah mengurangi ya, sudah mengupdate, kemudian piutangnya sudah bertambah, secara laporan keuangan juga sudah mengupdate. Dan ini hasilnya 44, jadi ketahuan dari 44 yang berhasil ya, sesuai dengan data yang kita keluarkan dari big seller-nya, seperti itu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Arif. Oke. Mas Undul, kalau kita lihat di situ, jadi satu marketplace, satu customer ya Pak? Itu ada customer Tokopedia, Shopee, Bukalapak, gitu ya? Betul Pak. Oke. Jadi kita bisa tahu juga nanti penjualan per masing-masing marketplace-nya ya Pak? Betul Pak. Oke. Ya, ini untuk teman-teman yang masih manual atau masih kesulitan ya untuk input transaksi dari marketplace ke Vina Software, silakan nih bisa langsung kontak ke tim kita untuk dapetin promonya ya. Ini terbatas hanya untuk 5 customer aja ya? Betul Pak. Oke. Silakan. Bagi yang minat bisa langsung kontak ke tim kami. Baik. Terima kasih untuk acara pemaparan dari materi cara ubah, launching produk Vina POS dan launching produk Vina Marketplace sudah selesai. Selanjutnya kita akan open session untuk sesi tanya jawab ya. Jadi bagi teman-teman yang mau diskusi live, silakan mungkin resen aja. Nanti ada tim kami yang bantu untuk bisa unmute gitu ya. Silakan. Ya, CMCSBY ya, atas nama CMCSBY.
Silakan diaktifkan mic-nya. Halo, Ya, halo. selamat siang, Pak. Ya, dengan Bapak. Siapa ini, Pak? Saya Agung, Pak, dari Cemiko, Surabaya. Oh iya, silakan Pak Agung. Ya, saya mau tanya untuk penggunaan opsi yang pertama dan opsi yang kedua tadi. Kalau yang pakai opsi pertama kan kita merubah database apa itu? Maaf, Database agak lama. diperbesar suaranya, saya kurang jelas mendengar. Mohon maaf. Ya, Ya, boleh. untuk Silakan, Pak. opsi pertama kan kita mengubah database lama jadi 11%. Ya. Untuk yang opsi kedua kan kita menambahkan baru. Betul, Pak. Tapi kalau opsi kedua, jika menambahkan apa itu PPN 11%, apakah kita harus mengubah semua data customer itu yang udah terinput itu menjadi PPN 11% juga? Betul, Pak. Iya. Tapi kalau kita menggunakan opsi gini, Pak, opsi yang lama kita ubah 11%, kita tambahkan opsi yang baru itu menjadi 10%. Jadi untuk transaksi yang masih belum terinput di bulan yang masih ada di bulan Maret belum terinput, kita menggunakan opsi yang kedua. Gitu. Bisa nggak, Pak? Maksudnya Bapak mau gabung kedua opsi tersebut begitu? Ya, jadi saya mau rubah opsi yang PPN yang lama kita ubah jadi 11%, tapi kita tambahkan itu yang 10%, tambahan barunya. Oh, okay. Bisa juga, Pak. Jadi maksudnya bikin kode barunya tuh dengan rate yang 10%, begitu, Pak? Iya, jadi tanpa input untuk database customer yang lainnya juga. Itu bisa dilakukan, tapi hanya saja yang perlu diperhatikan begini, pada saat Bapak input transaksi returan atau transaksi yang backdate, tetap harus diganti ya, Pak. Tadi kan di penjelasan transaksi. Ya, jadi pada saat contoh ada transaksi purchase invoice atau sales invoice di bulan Maret nih yang belum diinput. Karena tadi sudah diganti menjadi 11% untuk kode pajak lamanya, berarti Bapak harus gunakan kode pajak yang baru tuh. Jadi terbalik dengan yang penjelasan opsi Iya, tadi dari. iya. Tetap bisa dilakukan, Pak. Tetap bisa dilakukan. Gitu. Udah itu saja sih, Pak, pertanyaannya, Pak. Terima kasih, Pak Agung. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Bu Ipeh ya. Silakan Bu Ipeh diaktifkan mic-nya. Oke. Halo, selamat siang Pak Arif. Siang Bu Ipeh, silakan Bu Ipeh. Iya Pak, saya mau nanya yang mengenai perubahan PPN yang di opsi 1 ya Pak, yang mana nanti berarti kan data yang lama cuma tinggal kita revisi saja ya dari 10 jadi 11. Betul. Nah tadi kan kalau keterangannya kan yang maksudnya kalau kita rubah di tanggal 1 April berarti kan transaksinya itu berarti baru berubah yang saat kita ubah ya Pak ya. Itu kan di faktur penjualan ya Pak ya. Ya. Nah kalau seandainya kita punya pending PO nih Pak dari bulan Januari 2022 sampai Maret 2021 yang belum kita lakukan pengiriman, itu kalau ketika di April kita ubah PPN-nya 11%, ketika kita buat faktur penjualannya itu dia akan otomatis berubah jadi 11% atau bagaimana Pak? Kalau pakai opsi 1 langsung jadi 11% di Aprilnya begitu. Oh, jadi walaupun PO-nya itu udah saat di input masih 10% dia akan otomatis ya Pak ya jadi 11. Betul, karena jurnal PPN itu terjadi di fakturnya, Bu. Oke. Ya, begitu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama, Bu, terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Ya Pak. Silakan selanjutnya Pak Rozikin Ozi ya. Bapak atau Ibu, mohon maaf. Silakan di open mic-nya. Oke, selamat siang Pak Arif. Kedengeran nggak Pak suaranya? Oke, ya, Pak, saya dari PT Rapigra Pak. Saya mau nanya kan untuk cash yang PPN 11. Kalau misal nih Pak, saya rubah di opsi yang pertama. Ketika rekalkulate, apakah data yang sebelumnya akan berubah atau enggak? Itu yang pertama. Oke, terus ada lagi Pak? Rekalkulate-nya itu rekalkulate dari awal Pak, dari awal database sampai sekarang. Itu semuanya akan berubah atau enggak? Itu satu pertanyaan saya. Terus yang mengenai tadi yang big seller itu ya Pak ya. Big seller itu saya mau nanya
itu ketika kita import otomatis nama customer dan nomor item segala macam itu udah terinput otomatis di master itemnya, Pak, di master pelanggan atau master itemnya. Maksudnya gimana yang kedua? Jadi kan tadi ada import CSV ya, Pak, import CSV untuk masukin penjualan yang dari marketplace. Nah, di marketplace itu kan ada Shopee, Tokopedia. Nah, di situ kan ada muncul customer name-nya kan udah otomatis tuh. Ya. Nah, itu berarti ketika kita import berarti di master customer itu udah muncul otomatis untuk customer itu. Oh, oke. Maunya detail ya, gitu ya. Iya. Oke. Satu-satu saya tanggapin ya, Pak. Oke, Kalau boleh, untuk Pak. yang pertama di recalculate, ini hasil tes terakhir sih dia nggak berubah sih, Pak. Selama dia nggak hapus ya detailnya ya. Kalau dia hapus detail itemnya di invoice-nya, itu akan berubah. Begitu. Oke. Oh, berarti kalau di recalculate nggak berubah ya? Kalau detailnya dihapus baru dia berubah? Baru dia berubah kalau detailnya dihapus. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin Pak Sudung boleh bantu jawab juga. Silakan Pak Sudung. Baik, terima kasih Pak. Untuk Pak Rezikin, mengenai pertanyaan tadi, secara finanya yang kita catat customer-nya itu marketplace-nya ya Pak ya, seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Untuk nama customer yang dari marketplace-nya, itu kita masukkan sebagai SIP2-nya. Kan di form transaksi kan ada tuh ya Pak, SIP2-nya. Di situ kita masukkan di situ. Dan untuk itemnya sesuai dengan master item, karena di marketplace kan kita harus isikan SKU-nya. SKU yang ada di marketplace itu yang kita pakai sebagai item number Vina. Oke, berarti di SKU yang di marketplace sama SKU yang di Vina itu akan harus sama ya? Ya, betul. Syaratnya seperti berarti, itu. Di Vinanya itu harus diinputin master customer dulu atau nggak usah inputin master customer? Enggak, Pak. Karena kan itu kan enggak, maksudnya master customer-nya tuh Shopee, Tokopedia sama oh itu. iya betul. Marketplace harus kita itu harus kita buatkan sebagai customer. Oh, berarti dibuatin dulu ya, bukan langsung import dari marketplace langsung udah otomatis kesimpan gitu enggak ya? Harus tetap Enggak, diinput Pak. ya? Tetap harus dibuatkan masternya. Oke. Siap. Oke. Pak Arif, satu lagi boleh nggak Pak? Saya kembaliin ke Pak Arif ya, Pak. Ya, boleh. Halo Pak Arif. Ya, baik. Boleh satu lagi Pak pertanyaan. Oke, terakhir ya Pak. Ini banyak yang nanya semuanya. Ya, satu lagi Pak. Di kita kan ada PPN jasa ya Pak. Jasa itu kadang ada kita pakai kode PPN ekspedisi misal. Ekspedisi kan 2% ya kan PPN-nya. Nah, kalau di kita ada 3, di Vina-nya nanti gimana Pak? Kan sedangkan di Vina itu optionnya cuma 2 gitu. Ya, memang kalau yang sekarang cuma ada 2 Pak. Jadi harus dipilih nanti. Mau di masternya pilih yang mana, mau dipakainya yang mana gitu maksud saya Pak. Jadi memang cuma ada 2 sih, jadi usernya harus tentukan saat ini sih Pak. Begitu. Harus 2, nggak bisa nambah lagi ya Pak? Belum bisa Pak. Jadi kalau bisa Pak, nanti kita launching lagi Pak. Oke, siap. Thank you Pak. Thank you. Oke Pak Arif, terima kasih. Lanjut yang lain ya. Selanjutnya Delistias Mitasiwi, mohon maaf nih. Siap. Kalau salah penyebutan, maaf ya. Silakan Ibu di open mic-nya ya. Ya, Bu Delistias, silakan. Halo. Suaranya belum terdengar, Bu. Oh, sepertinya hilang. Atau lanjut ke yang lain dulu. PT Nippon Konpo. Nippon Konpo Indonesia. Silakan di open mic-nya. Halo, ya, silakan. Selamat siang, Pak. PT Nippon Konpo. Ibu siapa? Iya, dengan Mega, Pak. Mega, baik. Silakan Bu Mega. Pak. Ya, halo, silakan. Pak, mau tanya untuk yang
apa? Nah, kalau kita kan udah kepake tuh Pak, kebetulan tadi itu sama apa pertanyaannya dengan Bapak yang sebelumnya. Kan kalau kita kan untuk udah kepake untuk yang PPN 10% dan 1%. Kalau tambahan ini Kalau mohon maaf. kalau kerubah sih Pak yang lama-lamanya? Oh, berarti maksudnya sudah terpakai semua ya Bu pada pajaknya, gitu ya? Iya Pak. Halo. Kalau kita ubah apa yang lamanya itu akan Oke, kalau memang berubah sudah juga, terpakai semua, apa bagaimana, Pak? berarti opsi yang tersisa tinggal opsi 1 sih Bu. Ibu bisa gunakan yang opsi 1, seperti itu. Yang lamanya nggak akan berubah Pak? Enggak, yang lamanya nggak akan berubah. Tapi memang perlu diperhatikan yang tadi, kalau ada transaksi yang backdate, Ibu harus ganti lagi dengan rate yang lama. Dan ini hati-hati ya, jangan sampai pada saat penginputan backdate, ada user yang input di transaksi berjalan, nanti bisa jadi salah tuh. Jadi butuh hati-hati dari sisi usernya pada saat input sih, begitu. Istilahnya kalau misalnya ada mau berubah di backdate, istilahnya yang lainnya mesti harus stop input dulu ya. Stop input dulu, betul Ibu. Oh, oke deh Pak. Ya. Makasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Bu Mega. Selanjutnya Mitra Puri Maranatha. Silakan di unmute. Selamat siang, Pak. Selamat siang, dengan Ibu siapa? Saya Aldriani dari PT Mitra Puri Maranatha. Ayo, Bu Aldriani silakan. Iya, maaf, agak gelap nih. Oke, ini saya mau tanyakan nih, Pak nih. Jadi saya kemungkinan untuk MPM kita menggunakan opsi kedua. Ya mungkin kalau saya pertimbangkan opsi kedua mungkin jauh agak ribet karena kita otomatis satu persatu customer, vendor, kita pasti rubah satu persatu. Tadi saya pikirkan lagi, karena ada penambahan akun, berarti kan otomatis di saat saya tambahkan PPN 11%, berarti saya membuat akun baru, PPN keluar 11%. Benar nggak, Pak? Oh, untuk akun bisa dibuat baru, bisa juga gunakan akun ya, yang kan? lama. Akun baru kan? Bisa. Tadi saya pikir gini, untuk mencegah, namanya human error kan bisa saja. Saya berpikir, lebih baik saya bikin akun baru. Jadi kalau misalkan human error tiba-tiba pilih PPN keluaran 10%, ternyata 10%-nya itu ada yang tidak sengaja, namanya kita kan satu-satu ya, otomatis kan kalau opsi kedua manual ini, human error bisa aja kejadian kan. Jadi saya pikir, oh lebih baik saya membuat akun baru yang memang, jadi kalau search-nya paling gampang adalah kalau tiba-tiba ternyata di antara April sampai Desember ada yang masuk PPN 10%, artinya ada human error. Jadi ibarat kata lebih gampang terlacak. Nah, pertanyaan saya nih Pak, yang saya mau tanyakan. Bagaimana kalau misalkan kita nih punya customer, customer A anggap. Customer A ini ada penjualan di bulan Maret, yang masih di Maret 10%, dan juga pastinya sambil berjalan ada penjualan bulan April. Nah, setelah kemudian pas customer ini sudah dibayar lunas nih, payment dia sambil berjalan sudah bayar lunas per Maret. Tapi tiba-tiba dia ada meretur. Dia ada meretur di April, Mei, Juni. Biasanya kalau kami nih, kalau faktur Maret sudah lunas, terus tiba-tiba dia ada meretur, kita mengurangi di faktur yang belum lunas. Nah, tapi kan sekarang kita selisih sama 10 dan 11. Nah, kira-kira nih masukan dari Imam Matek gimana? Oke, tetap kalau secara pajak kan dia merefer ke transaksi sebelumnya tuh Bu ya. Memang kalau di returan PINA kan ada dua jenis.
Faktur retur yang merefer ke invoice sebelumnya atau yang retur nihil tuh, Bu. Gitu. Nah, kalau Ibu pilih yang refer ke retur invoice sebelumnya, ya pasti akan menggunakan kode pajak yang 10% tuh, Bu. Gitu. Itu sih opsinya. Kalau memang Ibu tidak mau merefer ke yang invoice sebelumnya, bisa langsung menggunakan faktur nihil dan itu nanti akan kena 11%. Tapi dari sisi transaksi kan, ya sebenarnya Ibu ada selisih 1% tadi itu. Begitu. Oh, tapi boleh pastikan lagi nih Pak. Saya belum tanya nih ke konsultan, mungkin orang Imamatek mungkin tahu. Apabila ternyata ada retur berjalan, itu sebenarnya itu tetap kena 10% kan? Retur faktur Maret, tapi retur April, Mei, Juni, Juli tetap 10% apa 11%? Itu kalau refer ke invoice-nya pasti ngikutin yang invoice-nya. Ngikutin invoice ya Pak ya? Oh ya udah kurang lebih saya paham. Gitu. Oh ya udah oke, kurang lebih saya paham berarti mau nggak mau saya pakai cara ibarat kata paymentnya si customer ini yang tadinya sudah lunas, saya harus bagi dong paymentnya kalau begitu. Setelah dikurangin retur dia, berarti pembayaran dia yang kita anggap lebih masuk ke faktur berikutnya. Ya udah deh, oke itu aja Pak yang saya mau tekankan aja. Bagus Bu, soal nambahin akun yang berbeda tadi untuk tracking. Terima kasih Bu. Oke, ya terima kasih. Teman-teman yang lain juga bisa coba cara ini sih. Terima kasih. Kita lanjut ya. Lanjut ke Bu Hilda Kosasi ya. Silakan di unmute Bu. Halo, pagi Pak Arif. Pagi Bu Hilda, silakan Bu. Arif mau tanya dong Pak, saya Hilda pertama, Pak mengenai perubahan PPN untuk database customer, bisa nggak ya kalau saya tidak mau masukin PPN keduanya Pak gitu loh. Jadi saya mau masukinnya nanti pada saat terjadi penjualan aja, saya pilih kodenya untuk PPN yang kedua. Boleh Pak seperti itu? Bisa, nggak masalah. Makanya tadi saya informasikan juga secara teknis ini bisa dilakukan. Contohnya karena belum April, kita dari sekarang satu-satu buka customer-nya untuk update. Atau cara yang kedua adalah pada saat ada transaksi aja baru kita update ke master data customer ke vendornya, itu juga nggak masalah. Oke, baik. Tapi itu kan tidak akan mempengaruhi nilainya ya Pak. Itu kan sesuai dengan updatean kita punya PPN-nya berapa gitu ya Pak. Betul. Trigger untuk penjurnalannya tetap di invoice Bu. Di faktur penjualan atau faktur pembeliannya di situ. Gitu. Oke, baik. Jadi pada saat Ibu kalau vendor juga sama ya Pak perlakuannya? Sama. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bu Hilda. Kita lanjut ya ini ya. Siap. Faisal Zuhri, silakan Pak Faisal Zuhri. Ya, silakan Pak Faisal. Kami belum dengar suaranya. Halo. Halo. Iya. Ini kedengeran ya Pak ya? Kedengeran, sudah. Ya, saya perwakilan dari Pak Faisal Pak atas nama Ibu Devi. Oh, Ibu Devi, baik. Silakan Bu Devi. Ya, saya mau bertanya terkait dengan tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak, adanya PPN di opsi 1 dan opsi 2. Nah, saya ingin memperjelas kembali Pak untuk yang di opsi 1, di mana dia itu kan tidak ada membuat kembali untuk kode yang PPN 11-nya ya Pak ya. Nah, itu kalau ke fast report-nya, yang di menu report, itu nantinya otomatis dia akan update ke 11% gitu ya Pak ya, berarti untuk yang ke CSP-nya. Baik, itu termasuk poin yang butuh dicek Bu. Jadi, terkadang beberapa fast report itu ada yang langsung kita kalikan dengan rate 10%. Nah, ini tergantung desainnya juga sih dari report yang diminta sebelumnya gitu. Itu butuh dicek dulu sih. Tidak dari karena dia modelnya custom report, kita belum bisa memastikan bahwa langsung terupdate. Gitu. Bu, mohon dicek dulu ya, Bu. Jadi caranya simple. Ibu coba backup aja, restore aja database backup-nya. Kemudian Ibu cek, Ibu ganti dulu database dummy itu dengan rate yang 11%. Kemudian Ibu coba buat transaksi dan Ibu buka lagi custom report-nya. Nanti di situ akan terlihat tuh, apakah nilainya sudah sesuai atau belum, begitu. Mohon maaf, yang customer report yang dimaksud itu yang fast report yang ada di menu report untuk convert CSV yang dimasukin ke e-factor itu kan Pak ya?
Oh ya, betul. Kalau ini berarti Bu sedang bahas report e-faktur ya? Iya, report e-faktur ya. Oke. Kalau report e-faktur sudah pasti ada perubahan. Dan kalau Ibu ada active maintenance, nanti silakan kontak ke support. Kami kasih langsung file yang terbarunya sesuai dengan metode yang gue pilih ya. Oh iya, Pak. Oke, berarti untuk otomatis nantinya kalau misalnya kita ada update sendiri ke reportnya begitu, Pak, untuk menyambung juga pertanyaan yang mungkin sudah ditanyakan sebelumnya, itu nanti atas transaksi lama-lama, misalnya yang PO yang masih outstanding di kami, itu nanti tidak merubah rate PPN ya, Pak, ya, yang masih 10%. Misalnya kita pakai opsi 1. Kalau opsi 1, pada saat sebentar, PO ini kan kita belum terjunal Bu kalau di Vina. Maksud Ibu akan merubah rate di mana, di sisi mananya? Dari ininya, rate-nya PPN-nya gitu Pak, atau nggak ada hubungannya nih Pak ke situ? Oke, sebenarnya kalau yang ditanyakan jurnalnya tidak akan terjadi perubahan karena di PO belum ada jurnal Bu. Jurnal PPN itu baru terbentuknya nanti di purchase invoice, itu di invoicing-nya. Seperti itu. Oh iya, baik Pak, terima kasih sudah cukup membantu Pak. Terima kasih Bu, kita lanjut ke yang lain ya. Oke, ada Iksa Rizvia, silakan di unmute. Ya, silakan. Silakan, Iksa Rizvia. Kami belum mendengar suaranya. Halo. Halo, Iksa Rizvia. Atau ganti ke yang lain dulu ya. Nanti jika sudah bisa bicara, bisa raise hand lagi saja. Baik, silakan ke Dewanti. Dewanti KI. Silakan di unmute. Dewanti KI. Halo. Ya, silakan Ibu Dewanti. Maaf, belum terdengar Bu suaranya, mungkin dibantu. Halo. Suaranya belum kami dengar. Halo. Ibu masih unmute. Coba di... Ibu masih mute, maaf. Coba di unmute dulu. Halo, halo. Maaf, nggak terdengar suaranya, Bu. Halo, Pak. Ya, oke. Oke. Silakan, Bu. Oke, Pak. Saya dari PT Pratama Abadi Santoso Tegal. Saya mau menanyakan nih, Pak. Tadi kan Bapak ada opsi 2 ya, kita bikin kode pajak baru 11%. Ya. Terus Bapak tadi bilang ketika kita input harus pilih ya, pilih manual. Seperti itu ya. Misalnya untuk pilihan utamanya adalah 11% gimana? Jadi transaksi April dan seterusnya itu kan otomatis harus 11% ya. Bisa nggak itu dijadiin default gitu? Jadi pilihan utama. Baik, kalau mau dijadiin default, kuncinya di itemnya Bu, di master barang dan jasa. Tadi kan saya sudah jelaskan di master barang dan jasa. Di master barang dan jasa, pastikan kode pajak yang di map di situ, kode pajak terbaru. Yaitu kode pajak yang dijatuhkan 1. Sehingga pada saat transaksi di April, user sudah langsung, Tina sudah langsung tampilkan yang kode 1 tadi atau kode pajak yang baru. Begitu. Nah, kalau mau diganti, itu bisa langsung diganti juga. Tapi secara default munculnya sudah 1. Begitu. Oh iya, ya soalnya kan transaksi yang backdate itu kan lebih sedikit ya daripada transaksi yang akan kita jalankan ya. Berarti ubahnya di master produk. Untuk master outlet, master pelanggannya gimana Pak? Nggak masalah. Jadi master pelanggannya tetap di map 2 seperti itu juga nggak masalah Bu. Jadi kan pada saat kita buat invoice, dia akan ngecek nih kode pajak yang digunakan di master itemnya itu apa? Kode 1 atau kode 2? Nanti dia lihat ke master customer atau master vendornya Bu. Baru di situ menentukan rate pajaknya. Kurang lebih cara Vina melihat rate pajak seperti itu. Oh, berarti untuk settingan di master outlet bisa kita abaikan.
master outlet tetap yang tadi ya, di map ke 2 pajak itu. Kalau pakai Oh. 2 gitu. Tidak Tapi perlu yang pajak pertama adalah yang 11%, yang pajak kedua 10%, tidak perlu seperti itu ya? justru tetap perlu. Maksudnya gini, kalau kenapa kita map 2? Karena kalau ibu ada transaksi masih backdate, nggak perlu mapping lagi ke sisi customer-nya, nggak perlu ubah lagi. Sudah langsung pakai di transaksinya kode pajaknya ganti ke yang P aja atau begitu. Oke, paham. Terus yang kedua pertanyaannya, tadi kan ada perubahan kita di master outlet dan master produk ya Pak. Di kita itu kan ada ribuan. Untuk perubahan ini apakah akan dibantu oleh tim support atau harus DB sendiri yang ubah? Dari user kalau itu Bu, karena perubahan master data bukan bagian dari maintenance-nya support. Atau kalau Ibu mau kita bantu, nanti bisa pakai implementasi kita Bu, begitu. Jadi nanti ada tim yang bantu update, gitu. Bisa nanti langsung tim konsultannya sih, gitu. Atau harus langsung ke kantor. Yang ketiga, untuk perubahan report, e-faktur atau perubahan template, itu dibantu support atau kita harus implementasi juga? E-faktur dibantu support. Kalau yang template, karena biasanya itu kan masuk ke custom template, custom template ya, nanti dibantu sama implementer, butuh implementasi itu. Gitu. Jadi yang dibantu support hanya khusus e-faktur saja, seperti itu? Oke, cukup gitu dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewanti, terima kasih ya. Ya, oke. Lanjut ke yang lain. Ada Lian Totalindo, silakan. Di unmute. Ya. Siang Pak. Iya, aku Bu. Silakan Bu Lian. Terima kasih Pak Arif. Pertanyaan saya hampir sama dengan Ibu Dewanti tadi ya. Nah, saya cuma memastikan lagi, itu kan di master pelanggan kan ada pajak 1 sama pajak 2. Kalau misalnya saya maunya dia default, biar pas entry penjualan langsung bacanya yang 11%, apakah posisinya benar kalau yang 11% taruh di pajak 1, kemudian yang 10% di pajak 2, begitu juga sebaliknya di master item kan juga ada 2 ya, ada dua ininya kode pajak. Saya taruh yang kode pajak pertama yang 11% di atas dan yang 10% di bawah. Apakah itu membantu pada saat entry dia langsung otomatis baca yang kode pajak 1 atau harus milih lagi? Oke, kalau di master customer vendor itu dua-duanya pilih enggak, maksudnya gini, pajak 1 pajak 2 bukan berarti pajak 1 itu prioritas, bukan. Tapi memang bisa menggunakan kode pajak itu. Itu kalau di master ya Bu. Iya ya. Kedua, kalau untuk dari sisi transaksi, Ibu maunya pada saat transaksi maunya defaultnya ke yang 11% misalnya. Ini mainnya di master item aja. Di master item, pastikan yang diisi kode pajaknya kode pajak yang 11%, Bu. Gitu. Jadi jangan isi dua-duanya, isi salah satu aja. Gitu. Gitu. Ini kan dia nanti ada lagi perubahan rencananya 2022 ke 12% lagi kan? 2025 ya. Ini kan kalau tiap tahun ganti ribuan master kan agak susah. Nah, kalau yang opsi satu tadi itu tidak ya, sama sekali tidak ada yang perlu dirubah, hanya masalahnya nanti kalau ada retur yang harus setting balik ya 10% begitu ya. Retur dan backup ya, jangan lupa misalnya retur yang ketinggalan transaksinya tuh, ya itu mau harus diubah dulu ke yang 10%. Pastikan usernya jangan barang-barang input, ini harus koordinasi nih sama user. Ya. Oh ya Pak Arif, tadi ada yang disampaikan Ibu siapa tadi saya lupa namanya yang terkait supaya tidak salah-salah entry, beliau buat 2 akun. Emang bisa ya yang 1 akun kita ubah ke 11%, yang 1 tetap, itu bukannya dia settingan Vina dia baca ya semua akun masuk? Enggak, di master kode pajak tadi kan ada kode pajak masukan, akun pajak masukan dan akun pajak keluaran. Gitu. Artinya dari sisi user itu bisa aja dibuatkan akun baru, nanti masuk di kode pajak baru pakai akun yang baru gitu. Ini lebih membantu trace transaksi aja sih. Gitu. Itu cara yang baik juga sih. Bisa dicoba. Ya, oke Pak ya. Baik. Makasih Bu Lian. Oke, mohon maaf, ini sudah 11.20. Kita harus akhiri sesi tanya jawabnya karena kita butuh masuk ke
door prize nih yang ditunggu-tunggu oleh semuanya. Oke, untuk door prize kami akan memberikan door prize ini per nama PT. Jadi nanti akan ada 5 nama PT yang muncul. Jadi setelah ini ditunggu. Bagi pemenang nanti silakan ditunggu, kami akan kirimkan vouchernya ya via email. Gitu. Pak Sudung, silakan mohon dibantu untuk proses pemilihan door prize-nya Pak Sudung. Pak Sudung, silakan. Baik, Pak. Ya, di share screen-nya Pak Sudung, tolong. Ya, sebentar lagi disiapkan dulu. Oke. Ya, sudah bisa di-share Pak Sudung? Ya. Oke. Ya, ini sudah ada 5 kotak. Kita mulai ya, silakan Pak Sudung. Langsung kita mulai aja ya, Pak. Ya, silakan. Oke. Putar. 2, 3, stop. Oke, selamat. Selamat untuk Bu Shirley Wijayanti dari PT Jagara Ganika, Rezal Levi, Berkat Raja Semesta, Oke Sariwati, Harapan Langgeng Abadi, Diana, Buka Kainti Aircon, Elin Herlina, Trisakti Mekar Mandiri. Baik, untuk para pemenang akan segera kami email voucher Rp1 juta yang bisa digunakan membeli produk kami yang nanti kita berikan diskon dengan potongan voucher tersebut. Oke. Saya kira cukup untuk hari ini. Kita sudah sampai di ujung. Terima kasih banyak atas semua teman-teman yang sudah hadir dan sudah berpartisipasi, sudah sharing, sudah tanya-tanya. Ini luar biasa. Ternyata banyak masukan juga, dan ini ya semoga kita semua bisa lewati perubahan pajak ini dengan aman ya. Bagi teman-teman yang mau ambil yang tadi diinformasikan soal promo launchingnya, juga langsung aja hubungi tim kita gitu, kalau ada pertanyaan yang lain. Dan satu lagi, setelah ini kita akan emailin juga link materi yang hari ini kita bahas. Kemudian untuk video hari ini kita rekam, jadi videonya nanti akan kita share di YouTube kami ya. Nanti bisa kita informasikan juga link YouTube-nya di email tersebut. Silakan buat teman-teman yang mungkin merasa ada kurang jelas atau butuh spesifik lagi di poin mana yang kita butuh adakan sesi webinar lagi, silakan di komen di YouTube, di IG, silakan. Nanti akan ada lagi webinar-webinar selanjutnya yang tentunya kita bahas sesuai materi yang dibutuhkan sama teman-teman pengguna Vina ya. Baik, terima kasih Pak Sudung dan Pak Septa sudah bantu juga partisipasi hari ini. Terima kasih buat semua tim yang bantu untuk hari ini. Akhir kata, salam sehat untuk semua, sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup untuk webinar hari ini ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.